Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Andong sebagai warisan budaya Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah kota yang masih menjaga warisan budaya yang dimilikinya. Orisinalitas inilah yang menarik banyak wisatawan berkunjung ke Jogja. Salah satunya adalah Andong. Andong merupakan warisan budaya yang keberadaannya memberikan warna khas kota Jogja. Andong adalah angkutan tradisional yang banyak dijumpai di Jogja, khususnya di kawasan sekitar Jalan Malioboro. Alat transportasi yang sudah ada sejak zaman dulu tetap bertahan di tengah perubahan kemajuan teknologi dan moda transportasi modern yang tumbuh pesat. Bahkan, transportasi Andong menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta. Andong merupakan alat transportasi tradisional di Jawa, terutama di Jogja. Sejarah Andong ini tidak lepas dari keberadaan Raja-Raja Mataram yang mempunyai kendaraan khusus, yaitu kereta yang ditarik oleh kuda dengan hiasan sedemikian rupa yang disebut dengan Kereta Kencono. Di Keraton Yogyakarta masih banyak kereta kerajaan yang disimpan di Museum Roto Jogja. Dapat dikatakan Andong adalah alat angkut yang digunakan oleh rakyat yang meniru kendaraan atau kereta yang dimiliki raja, tetapi penampilan dan segala sesuatunya tentu disesuaikan dengan kemampuan rakyat. Dalam hal ini, Andong tidak sama dengan kereta kencono atau kereta kencana milik raja. Pada zaman dahulu, jika orang berkendara dengan Andong akan menempati suatu kelas sosial tertentu di mata masyarakat. Secara spesifik, Andong memiliki roda, yaitu 2 roda di bagian depan dan 2 roda di bagian belakang. Ukuran roda depan lebih kecil jika dibandingkan dengan roda di bagian belakang. Masing-masing roda memiliki jeruji yang berjumlah 12 batang untuk roda depan dan 14 jeruji di bagian belakang. Penumpang duduk di belakang kusir dengan tempat duduk dibuat saling berhadap-hadapan ke depan dan ke belakang. Penumpang dapat menaiki Andong dari sisi sebelah kanan maupun dari sisi sebelah kiri. Jumlah roda inilah yang membedakan bendi, dokar, atau delman yang hanya memiliki 2 roda. Adapun nama-nama bagian dari Andong antara lain adalah buntutan, palangan, per, as roda, bos, mangkokan, gulungan, cincin, ruji, bengkok, pelah, ban karet, dan roda. Bahan utama dari Andong adalah kayu dan besi. Jenis kayu yang digunakan biasanya adalah kayu jati atau waru, karena kayu tersebut memiliki kualitas yang baik dengan serat kayu yang halus. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah Andong antara 3-4 bulan. Nah, ada 2 jenis Andong di kota Jogja, yaitu Andong wisata dan Andong non-wisata. Yang membedakannya adalah Andong wisata biasanya kondisinya lebih bersih dan terawat dengan pak kusir yang berpakaian Jawa, yaitu belangkon, surjan, dan jari. Andong wisata juga memiliki nomor di keretanya. Baik, memaknai Andong bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi Andong mampu menghadirkan nilai pengabdian, kesederhanaan, ketulusan, dan keindahan. Andong menarik wisatawan yang penasaran merasakan sensasi naik Andong yang jalannya lambat. Meskipun jalannya lambat, tetapi sangat menyenangkan untuk berkeliling menikmati suasana kota Jogja. Selain ongkosnya murah, kita bisa juga mencharter full Andong tersebut, atau bisa juga membayar per trip saja dari satu tempat ke tempat wisata lainnya. Nah, kita akan mewawancarai salah seorang kusir Andong yang ada di Jalan Malioboro. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di Jalan Malioboro. Ini adalah jalan yang sangat legendaris. Kalau orang ke Jogja belum Malioboro, itu berarti belum ke Jogja. Jalan Malioboro ini kurang lebih sekitar 1 km. Di sini banyak sekali toko-toko dan juga pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam aksesoris, kemudian pakaian,
batik dan lain-lain yang khas Jogja, itu Anda bisa beli di sekitaran Jalan Malioboro ini. Dan sekarang saat ini Jalan Malioboro sedang ditutup karena uji coba untuk kawasan pedestrian. Jadi enak banget tuh jalan-jalan. Nanti kita akan jalan-jalan. Oke. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Assalamualaikum Pak Muryadi ya. Waalaikumsalam, Pak. Namanya sinten Pak? Nama lengkapnya Pak? Muryadi. Muryadi. Aslinya dari Bantul. Dari Bantul. Rumahnya di mana Pak? Di Nglaren Potorono. Nglaren Potorono ya. Ya, jadi kita saat ini sedang wawancara dengan salah satu supir andong. Istilahnya apa Pak namanya Pak? Kusir ya. Kusir andong yang sehari-hari berada di Jalan Malioboro. Nah, kita akan menanya beberapa pertanyaan kepada beliau. Sudah berapa lama Pak menjadi kusir andong? Saya sudah sekitar 21 tahun, Pak. Oh, 21 tahun ya, udah lama sekali Pak ya. Oke. Terus berarti sejak tahun berapa Pak ya kira-kira ya Pak? Kalau tahun 98. Tahun 98. Iya, 98. 98. Pertama kali jadi kusir andong gimana Pak perasaannya Pak? Ya gimana ya? Ya seneng, awalnya seneng dulu sama kuda, Pak. Enggak. Awalnya dari kecil saya seneng sama kuda. Jadi kan terus kan kalau kuda disayang kan dia juga jinak, Pak. Dia kan juga butuh kasih sayang, tapi dia terus jinak itu. Ya, kalau kudanya ini kudanya ya, kudanya ini dari mana Pak? Kalau ini peranakan sendiri, Pak, kebetulan. Ini umur kisaran 7 tahun. Saya pelihara dari kecil, dari induknya. Oh iya. Ini apakah dulu bapak yang jenengan juga kusir andong? Ya, bapak saya dulu juga kusir andong. Mbah saya juga, mbah dari bapak kusir andong, terus mbah dari ibu bengkel andong. Oh iya, berarti memang keturunan ya Pak ya? Ya. Bapak Muryadi keturunan kusir andong. Jadi profesi ini sudah turun temurun ya, sudah sangat lama mungkin ya Pak ya. Dari simbahnya, dari bapaknya sampai sekarang Pak Muryadi ya. Keluarganya berapa jumlahnya putra putrinya? Oh, kalau saya punya putra satu, Pak. Putranya satu, okay. Terus mohon maaf Pak, ini nanya kalau dalam sehari kira-kira penghasilannya berapa Pak dari kusir andong? Kalau dikira-kira itu enggak ini ya Pak, kalau kusir andong itu ya kita kan cuman menanti lah. Itu jadi enggak cuman butuh kesabaran, Pak. Kalau memang ada rezeki ya bisa narik sampai 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 6 kali. Kalau pas musim lagi sepi kayak bulan puasa kayak ya itu kadang juga nggak narik, Pak. Udah ini udah biasa. Jadi cuman pinter-pinter kita aja ngatur ekonominya. Iya, rata-rata paling enggak rata-rata sehari itu bisa narik berapa kali Pak? Umumnya maksudnya kalau pas rame kan jelas ya bisa sampai 6 kali ya. Tapi kalau misalnya sepi kayak gini nih ini ya kadang nggak narik, Pak. Kadang nggak narik ya. Nggak. Tapi gimana Pak dari profesi kusir andong ini, apakah bisa mencukupi kehidupan sehari-hari? Ya insya Allah Pak bisa. Bisa nggak? Ya baik. Ini kan andong ini kan salah satu alat transportasi tradisional ya Pak ya, yang khas Jogja nggak? Ya. Sepertinya ini nggak ada ya di tempat lain ya Pak ya? Kayaknya nggak ada. Kalau tempat lain biasanya adanya cuma roda 2, Pak. Dokar sama delman sama bendi. Kalau andong tuh mayoritas kebanyakan ya adanya di Jogja.
Mungkin bisa dijelaskan Pak bagian-bagian yang misalnya apa ya, dari aksesoris andong ini ada nama-namanya nggak? Cuman kalau namanya ya seperti ini Pak, kayak ini lampu. Ini lampu ya Pak ya. Nah, Terus terus apalagi itu bel, klaksonnya andong itu. Nih. Maaf. oke. Oke. Terus aksesorisnya cuma di itu pakaian kuda itu aja. Sama kalau cat kan udah kesepakatan Bapak. Oh, catnya ini kesepakatan ya? Iya, ada 3 warna Pak, dari Pordasi itu menentukan 3 warna. Yang satu kuning, yang kedua hijau, yang ketiga coklat. Itu udah kesepakatan kita bersama dari Pordasi sama Dinas Pariwisata sama Pemkot ya. Kalau kudanya sendiri misalnya Pak, kalau beli itu harganya berapa ya Pak ya? Ya kalau kuda itu kalau memang dia kudanya itu benar-benar Cina nurut buat kerja itu mahal Pak kalau di sini. Ya. Kalau yang nggak Cina ya murah Pak, kan nggak bisa untuk operasional. Kalau misalnya kita bibit anakan itu kan tergantung Pak. Kemarin ini anakan ini umur 10 bulan itu laku 23 juta. 23 juta ya. Tapi induknya ini loh Pak. Induknya ini ya. Ya, itu kan tergantung sama jenis kudanya Pak. Nanti ada genetiknya. Kalau yang anakan sandal ini harganya sekian kan, sudah orang-orang kan udah pada ngerti oh ini anakan ini itu Pak. Ya. Baik, terus untuk makanan kuda Pak, makanan kuda itu makanannya apa ya Pak? Kalau kuda makanannya daun kacang tanah sama bekatul Pak, dedek. Sehari itu butuh berapa Pak? Bekatul, dedek. Kalau daun kacangnya itu saya per hari 50.000. 50.000 ya. Kalau dirupiahkan 50.000. Kalau katulnya ya kurang lebih sehari itu sekisaran 6 kilo. Baik. Baik, terima kasih Pak Muryadi ya atas wawancara ini. Baik, mahasiswa sekalian dan para pemirsa, kita sudah melakukan wawancara dengan Pak Muryadi. Ini salah satu warisan budaya Kota Yogyakarta yang mungkin tidak ditemukan di tempat yang lain, dan kita patut bersyukur dan berbangga bahwa Jogja masih mempertahankan budayanya, yaitu salah satunya andong, dan kita patut berapresiasi kepada bapak-bapak yang masih setia untuk menjalankan profesi andong ini. Oke, terima kasih kita.